Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Yafi Multazam, Muhammad Urinuha, Muhammad Irsyaduddin Anafis, Muhammad Anifatah, dan Nabila Johar Hanifah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang organisasi Islam. Untuk organisasi Islam yang pertama yaitu Al-Jamiatul Khair. Al-Jamiatul Khair berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti perkumpulan kebaikan yang berdiri secara resmi pada tahun 1905 Masehi di Jakarta. Perhatian organisasi ini yakni pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar serta pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pelajaran. Adapun tujuan dari Jamiatul Khair ini adalah yang pertama yaitu memelihara, meningkatkan, mengembangkan kebudayaan dan bahasa Arab demi syiarnya Islam. Yang kedua, mengembangkan, meningkatkan dan memperdalam ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu membina dan membimbing masyarakat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dilakukan beberapa cara. Antara lain yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, mengadakan ceramah-ceramah dan dakwah. Yang kedua, menyelenggarakan penerbitan, percetakan dan perpustakaan. Yang ketiga, mendirikan madrasah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, menyelenggarakan asrama pelajar dan sebagainya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu menyelenggarakan dan mengatur dana untuk beasiswa. Sementara itu, program-program kerja Jamiatul Khair adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyempurnakan struktur organisasi yayasan dan menyusun peraturan dasar tata tertib di bidang kepegawaian atau guru dan murid. Menyempurnakan tata usaha, kurikulum, dan bangunan sekolah. Yang kedua, memberikan penerangan, pengumuman, dengan mengeluarkan brosur tentang Jamiatul Khair dan juga meningkatkan hubungan ke dalam dan luar negeri untuk menarik dana bagi pembangunan Jamiatul Khair. Dan yang ketiga yaitu menyelenggarakan kursus atau penataan guru-guru, pertemuan-pertemuan, seminar pendidikan agama, penyelenggaraan perpustakaan sekolah, pembangunan gedung bertingkat, pembangunan asrama pelajar, mengusahakan pendidikan tingkat akademis serta mengatur beasiswa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, monggo. Oke, saya akan menerangkan tentang Taman Siswa. Taman Siswa pertama kali didirikan pada 3 Juli 1922. Pendirinya adalah Ki Hajar Dewantoro. Taman Siswa ini sekarang berada di Balai Ibu Pawiatan Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Latar belakang didirikan Taman Siswa adalah kondisi Indonesia yang saat itu berada dalam lingkungan kolonialisme Belanda. Pada saat Indonesia berada dalam penjajahan Belanda, tidak ada hak yang merata dalam mengakses pendidikan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Baik, saya akan melanjutkan tentang INS atau Indonesian Netherlands School. Pendidikan INS kayu tanam, nama aslinya adalah Ruang Pendidikan INS. INS singkatan dari Indonesian Netherlands School. Sekolah ini didirikan oleh Muhammad Syafi'i, lahir di Medan, Kalimantan Barat tahun 1895 pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam. Pada mulanya dipimpin oleh ayahnya, kemudian diambil alih oleh Muhammad Syafi'i. Sekolah ini dimulai dengan 75 murid, dibagi dalam 2 kelas, serta masuk sekolahnya bergantian karena gurunya hanya satu, yaitu Muhammad Syafi'i. Lalu pendidikan INS Kayu Tanam memiliki tujuan yaitu sebagai berikut. 1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. 2. Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Lalu ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. 4, menanamkan kepercayaan diri terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. 5, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Nabila Jaharatul. Baik, lanjutkan, yakni tentang Santi Asromo. Ini adalah dasar pemikiran dan pertimbangan sistem pendidikan pondok pesantren yang harus dilengkapi sejumlah sarana penunjang untuk pendidikan keterampilan sebagai embrio dari sistem pendidikan pondok pesantren modern. Nah, lembaga pendidikan tersebut disebut dengan Santi Asromo, yang pada dasarnya merupakan sebuah kompleks pendidikan terpadu antara lingkungan pendidikan agama, bengkel kerja, dan masyarakat. Nah, arti atau maksud dari nama Santi Asromo adalah Santi yang mana damai, luhur, asromo adalah pasraman atau tempat tinggal yang sunyi, yang sepi. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan Santi Asromo adalah tempat yang sunyi, yang jauh dari keramaian kota untuk mendamaikan dan menyelaraskan jiwa nurani dengan mengembangkan kekuatan dan pikiran atau otak. Selain itu juga sebagai jalan untuk mencari nafkah yang halal. Nah, pendiri lembaga pendidikan Santi Asromo adalah Kiai Haji Abdul Halim yang dilahirkan di Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada tanggal 4 Syawal 1304 Hijriah atau 26 Juni 1887. Nah, ulama besar dan tokoh pemahaman Islam di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan kemasyarakatan, yang memiliki corak khas di masanya. Nah, ketika Santi Asromo didirikan, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang asing, bukan saja karena lokasinya terletak di tengah hutan, tetapi juga karena cara penyelenggaraan pendidikan yang berbeda dengan cara-cara yang dipakai di madrasah atau pesantren pada waktu itu. Namun, akhirnya pandangan tersebut berangsur hilang setelah mereka menyaksikan sendiri bahwa para santri yang telah mendapat pendidikan di Santi Asromo dapat hidup mandiri, berguna bagi masyarakat sekitarnya, serta sesuai dengan tuntutan zaman. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ali Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ali Fatah akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nabila Jaharatul Hanifah. Poin yang terakhir adalah persis persatuan Islam. Persatuan Islam disingkat persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Lahirnya persis diawali dengan terbentuknya suatu kelompok tadarusan atau penalahan agama Islam di Kota Bandung yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus, dan kesadaran akan kehidupan berjamaah beri marah dalam menyebar syariat Islam. Menumbuhkan semangat kelompok tadarus ini untuk mendirikan sebuah organisasi baru dengan ciri dan karakteristik yang khas, yang berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang berdiri pada abad ke-20. Yang terakhir adalah tokoh-tokoh persis. Yang pertama adalah Kiai Haji Zamzam, sebagai pendiri persis. Yang kedua Ahmad Hasan, memimpin dari tahun 1887 sampai 1958 sebagai guru Persatuan Islam. Yang ketiga Muhammad Natsir pada tahun 1908 sampai 1993 sebagai ulama politik Persatuan Islam. Yang keempat adalah Kiai Haji Muhammad Isa Al-Asy'ari 1916 sampai dengan 1969 sebagai representasi perjuangan Persatuan Islam. Yang kelima adalah Kiai Haji Abdurrahman pada tahun 1912 sampai dengan 1983 sebagai politik ulama. Dan yang terakhir adalah Ahmad Alif Mukhtar pada tahun 1991 sampai 1997 dari progresisme hingga eksklusisme. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.